Perkenalkan, nama saya Langsutan Nurhananta dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi momentum. Momentum adalah hasil kali dari massa dengan kecepatan. Lalu kecepatan ini berhubungan juga dengan arah, yang dimana jika arahnya ke kanan maka nilainya adalah positif, dan jika arahnya ke kiri maka nilainya akan negatif. Begitu juga dengan jika arahnya ke atas maka positif, jika ke bawah maka negatif. Namun pada momentum tidak semua menggunakan ini. Dari pernyataan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa rumus dari momentum adalah P sama dengan M kali V, yang dimana P memiliki arti momentum dengan satuan kilogram meter per second atau Newton kali second. Lalu M berarti massa yang memiliki satuan kilogram, dan V berarti kecepatan yang memiliki satuan meter per second. Baiklah, karena saya sudah menjelaskan pengertian dan juga rumus dari momentum, maka saya akan masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini bola dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Maka berapakah besar momentum yang dihasilkan? Ditulis karena di sini sudah diketahui massa dan juga kecepatannya, maka kita tulis M sama dengan 2 kilo dan V sama dengan 10 M per second. Dan yang ditanyakan adalah P. Maka cara menjawabnya adalah kita masukkan rumus ini dalam V sama dengan M kali V. P M sama dengan 2 kilo dikali 10 meter per second sama dengan 2 dikali 10 20. P sama dengan 20 kilogram meter per second. Jadi dari soal ini kita mendapatkan jawaban 20 kg per second. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua ya, yang dimana sudah diketahui momentumnya sebesar 20 kg meter per second. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara langsung mengkalikan antara momentum dan juga sudut yang sudah tertera, itu dengan cara X dengan 37. X sama dengan cos 37 derajat dikali dengan 20 kilogram meter per second, dengan cos 37 adalah 4/5 dikali 20 kilogram meter per second. Di
Di sini kita bisa menghilangkan ini 1 dan ini menjadi 4. Jadi 16 per 1 sama dengan 16 kilogram meter per second. Jadi di sini X sudah ditemukan sebesar 16 kg per second. Kemudian kita bisa mencari Y dengan cara yang sama, yaitu Y dengan sin 37 derajat dikali 20 kg meter per second sama dengan sin 37 adalah 3 per 5 dikalikan 20 kg meter per second. Di sini kita dapat menghilangkannya lagi. Di sini 1, di sini 4. Di sini menjadi 12 per 1 sama dengan 12 kg meter per second. Nah, di sini sudah kita simpulkan bahwa besar momentum dalam arah sumbu X dan Y adalah X 16 kg meter per second dan Y sebesar 12 kg meter per second. Jadi sekian penjelasan momentum dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lisa Suci dari kelas 10 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu impuls. Pengertian dari impuls sendiri adalah hasil kali gaya dengan selang waktu selama dia bekerja. Rumus dari impuls adalah I sama dengan F kali delta T. Keterangan I untuk impuls dengan satuan Newton kali sekon. F adalah vektor gaya dengan satuan Newton. Delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Contoh dari impuls adalah menendang bola dan menyerbu bola atau bermain biliar. Contoh soal impuls bisa dilihat dari gambar di sini. Ada bola, lalu ada dinding. Bola akan dipantulkan ke dinding, lalu bola akan menghasilkan gaya dari dinding sebesar negatif 70 Newton. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan dengan dinding. Cara penyelesaiannya adalah dengan rumus I sama dengan F kali delta T. F negatif 70, lalu delta T 0,2 sama dengan negatif 14. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggunirojana dari kelas 10 IPA 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan antara momentum dan juga impuls. Baik, untuk pertama, misalnya di sini ada bola ya, dia masanya tuh m, terus diberi gaya sebesar f dan menghasilkan kecepatan sebesar v1. Lalu bola ini menjadi bola bermassa m dengan kecepatan v2. Lalu kita bisa menulis rumus dari F atau gaya, yaitu sama dengan M dikali A. F itu gaya, M massa, dan A itu kecepatan.
Kalau kita bisa tulis ulang, F sama dengan massa dikali untuk percepatan itu rumusnya adalah delta T per delta T. Jadi kita bisa tulis di sini V2 min V1 per delta T. Untuk delta T-nya kita bisa pindah ruas ke sini, yaitu menjadi F dikali delta T sama dengan M dikali V2 min V1. Dan di materi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan bahwa rumus impuls adalah F dikali delta T. Maka kita langsung menulis saja I sama dengan dikali seperti ini, yaitu M dikali V2 dikurangi M dikali V1. Kita tulis ulang di bawah sini. Dan juga untuk rumus dari momentum itu adalah P sama dengan M dikali V. Jadi kita bisa langsung tulis saja I sama dengan V2 min P1. Kalau bisa disimpulkan adalah I sama dengan delta P. Dan kesimpulan dari ini semua adalah impuls merupakan perubahan momentum. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal dari hubungan momentum dan impuls. Jadi misal di sini saya punya bola ya, dia masanya tuh 2 kg. Di sini juga ada dinding. Lalu bola ini akan dilemparkan ke dinding dan dengan kecepatan V sama dengan 5 meter per sekon. Karena dari lemparan itu dia akan memantul dengan arah yang berkebalikan dari arah awalnya dengan lambang V2 sebesar 2 meter per sekon. Karena arahnya yang berkebalikan dengan arah awal, maka lambangnya adalah negatif. Kita langsung bisa masukkan rumusnya di sini. I sama dengan delta T. I-nya itu sama dengan M V2 min M kali V1. Masanya tadi 2 kg, V2-nya sama dengan negatif 2, masanya 2 kg, V1-nya adalah 5. Jadi langsung kita bisa hitung negatif 4 dan negatif 10. Jadi hasil impulsnya adalah negatif 14 Newton kali sekon atau negatif 14 kilogram meter per sekon. Baik, segini penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Firda Ayu Aulia dari kelas 10 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum adalah apabila gaya luar bekerja pada sistem, maka momentum sebelum dan sesudah adalah sama dengan rumus M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Di sini ada contoh soal, yaitu dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus, saling mendekati seperti gambar. Diketahui V1 sama dengan 8 ms, V2 10 ms. Jika V2 kecepatan benda 2 setelah tumbukan tekanan dengan laju 5 ms, maka besar kecepatan V1 setelah tumbukan adalah, diketahui M1 sama dengan M2, V1 sama dengan 8 ms, V2 min 10 ms. Dikarenakan ini ke kiri, jadinya minus. Ditanya V1 aksen, jawab M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. V1 plus V2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. V2 sama dengan 5 ms arah kanan. 8 plus min 10 sama dengan V1 aksen plus 5.
V1 sama dengan menuju arah B. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rohma Wildan Kursita dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbukan. Tumbukan adalah persinggungan antara dua benda yang salah satu atau keduanya dalam keadaan bergerak. Dalam persinggungan terdapat koefisien restitusi atau bisa disebut dengan koefisien kelentingan atau juga bisa disebut dengan koefisien elastisitas yang dilambangkan dengan huruf E. Koefisien restitusi adalah perbandingan nilai selisih kecepatan suatu benda sebelum dan sesudah tumbukan, sehingga diperoleh rumus E sama dengan delta V aksen per delta V, atau E sama dengan V2 aksen min V1 per V2 min V1, atau bisa juga E sama dengan V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Berdasarkan koefisien restitusinya, tumbukan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tumbukan lenting sempurna dengan koefisien restitusi sama dengan 1. 2. Tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi sama dengan berada di antara 0 dan 1. 3. Tumbukan lenting tumbukan tidak lenting sama sekali dengan koefisien restitusi sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Zazali Fernanda Putri dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang materi tumbukan lenting sebagian. Ini sebuah bola dijatuhkan dengan ketinggian H1 dengan kecepatan V1. Kemudian bola memantul dengan kecepatan yang berbeda dengan sebelumnya.
Jadi kecepatan benda sebelum ditumbuhkan itu adalah V1 akar 2Hg1 dan kecepatan benda setelah ditumbuhkan benda yaitu menjadi V1 aksen sama dengan min akar 2Hg2. SMP iya. Jadi kecepatan B yaitu bumi sebelum ditumbuhkan adalah VB sama dengan 0. Kecepatan bumi setelah ditumbuhkan adalah VB aksen sama dengan 0. Yaitu setelah itu kita masuk ke rumus. Dari penjelasan sebelumnya, jadi nanti akan diperoleh rumus seperti berikut. E sama dengan minus V1 aksen dikurangi VB aksen per V1 min VB. E sama dengan V1 aksen dikurangi VB aksen per V1 min VB. Jadi E sama dengan minus dalam kurung minus akar 2GH2 kurang 0 per akar 2GH2 kurang 0. Jadi E sama dengan akar GH2 dikurangi 0 per akar 2GH2 dikurangi 0. Jadi E sama dengan akar H2 per H2 per akar H1. Setelah itu lanjut ke contoh soal. Jadi contoh soalnya diketahui H1 sama dengan 100 cm dan H2 sama dengan 80 cm, sedangkan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanyanya adalah H. Jadi E sama dengan akar H2 per akar H1 sama dengan akar 100 per akar 80 per 80 per H. Jadi nanti dihilangkan kuadratnya, langsung aja jadi 100 per 80 sama dengan 80 per H. H sama dengan 80 dikali 80 per 100. Ini tinggal dicoret aja. Nah, 8 kali 8 sama dengan 64 cm. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.